Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Safranata dengan NIM 082111633055. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaplikasian KNN classifier untuk sentimen analisis dari PT PLN Persero Twitter Account Service Quality. Untuk dari abstraknya sendiri, di sini ada Twitter digunakan sebagai media ekspresi diri dan pendapat. PT PLN menggunakan metode penambangan teks untuk mengontrol layanan mereka dengan mengklasifikasikan data Twitter. Data dari 3.000 tweet dikumpulkan dan diimplementasikan dalam aplikasi web Python. Model KNN mendapatkan nilai akurasi 87,41% dengan sentimen positif 35%, netral 28%, dan negatif 37%. Untuk introduction-nya di sini, sosial media telah menjadi kebutuhan sehari-hari di era globalisasi saat ini. Twitter termasuk media yang sering digunakan di Indonesia dalam penyampaian informasi. PT PLN menggunakan Twitter untuk mengetahui pendapat konsumen tentang layanan listrik dan dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Analisis sentimen adalah alat yang berguna untuk memahami informasi sentimen terkait topik tertentu dan dapat digunakan untuk memeriksa afinitas terhadap merek, produk, atau domain. Untuk mengetahui pendapat publik tentang layanan listrik PT PLN, maka digunakanlah algoritma KNN untuk melakukan analisis sentimen data tweet mengenai opini publik tentang layanan listrik dengan menjadikan kepuasan pelanggan sebagai kata kuncinya. Untuk metode penelitiannya sendiri, di sini ada gambar mengenai prosedur penelitian. Nah, gambar di atas di sini menjelaskan tentang tahapan prosedur penelitian yang terdiri dari pengumpulan data, pemberian label, data processing, lalu klasifikasi TF-IDF, dan klasifikasi K-Nersnekbor atau KNN itu sendiri. Data yang dikumpulkan adalah data tweet dengan kata kunci @pln123 dari Twitter dan dikumpulkan selama 2 bulan dari 1 Desember 2019 hingga 1 Februari 2020 menggunakan library Tweepy. Kemudian data akan diberi label dan diproses melalui tahapan processing untuk mendapatkan data yang lebih terstruktur. Selanjutnya data akan diproses dengan klasifikasi TF-IDF untuk mendapatkan pembobotan data yang sesuai dengan klasifikasi data KNN. Untuk IDF sendiri dapat dihitung dengan persamaan di atas ini. Sudah saya cantumkan untuk persamaannya di sini. IDF digunakan untuk mengurangi pengaruh kata yang frekuensinya terlalu tinggi dalam dokumen. Klasifikasi data digunakan untuk membagi data ke dalam kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Algoritma KNN digunakan sebagai algoritma klasifikasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan input. Data dibagi menjadi data training dan data uji. Tetap ya benar, data training dan data uji. Algoritma KNN digunakan untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan jarak terdekat dengan objek dalam set data penelitian. Jarak Euclidean digunakan sebagai matriks jarak untuk menghitung jarak antara objek. Berikut saya cantumkan persamaan Euclidean distance. Untuk langkah kerja KNN ini sendiri, langkah kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai K sebagai jumlah neighbor terdekat atau jumlah tetangga terdekat. Lalu yang kedua, hitung jarak Euclidean antara objek uji dan semua objek data pelatihan. Yang C, yang ketiga, urutkan jarak Euclidean antara objek uji dan objek pelatihan berdasarkan jarak terpendek hingga terjauh. Yang keempat, tetapkan objek data pelatihan yang termasuk dalam K tetangga terdekat atau K nearest neighbors berdasarkan
kelompok objek yang diurutkan. Yang selanjutnya, dapatkan kelas spesimen berdasarkan mayoritas dari tetangga terdekat Anda. Lalu yang terakhir, ulangi langkah keempat dan hingga 5 sampai semua objek uji diklasifikasikan. Untuk menjelaskan tahap klasifikasi data menggunakan algoritma K-nearest network atau KNN, sebuah gambar akan digunakan. Nah, gambar di atas ini adalah representasi dari kelas gambar di atas ini bentuk segitiganya merepresentasikan satu kelas negatif. Sedangkan bintang-bintang yang di sini merepresentasikan kelas lain atau yang positif. Kotak ini di sini objek kelas yang belum diketahui. Posisi setiap objek ditentukan berdasarkan bobot hasil TF-IDF. Di gambar di atas ini digunakan K sama dengan 5 untuk menjadi 5 objek terdekat dengan objek berbentuk kotak untuk merepresentasikan objek yang kelasnya belum ketahui. Nilai K yang digunakan dengan membandingkan nilai error with K sama dengan 1 dengan D dan K sama dengan 40. Dan dipilih K dengan MPE terendah sebagai nilai terbaik. Nah, untuk gambar di atas ini K sama dengan 12 memberikan tingkat kesalahan terendah dengan nilai 0,125. Nah, model KNN dibuat dengan data latih dan label, lalu diuji menggunakan data uji. Hasil prediksi dari data uji akan ditampilkan dalam bentuk matriks kebingungan dan dihitung akurasi, presisi, recall, dan F-score sebagai evaluasi kinerja model. Ya. Untuk hasilnya di sini, sebuah penelitian menggunakan data tweet dari Twitter dengan kata kunci @pln3 dari 2019 hingga 2020. Dari Desember 2019 hingga Februari 2020 terdapat 3.000 data tweet dengan 1.230 negatif, 850 netral, dan 920 positif. Model KNN akan digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam 3 kelas dengan 60% data training dan 40% data uji. Tabel di samping ini menunjukkan hasil matriks kebingungan yang menunjukkan contoh confusion matrix ya, yang menunjukkan beberapa banyak data yang berhasil dan gagal diklasifikasikan sesuai dengan kelas. Dalam percobaan ini data dibagi menjadi data training dan test data, rasionya 60-40. Tabel menunjukkan 1.200 tes data, terdapat 492 negatif, 340 netral, dan 368 positif. Algoritma KNN berhasil memprediksi 409 data negatif yang ini, yang netralnya di 292 dan 348 data yang positif. Untuk tabel di atas ini sendiri berisi presentasi precision, recall, dan F-score untuk setiap kelas. Hasilnya akurasi model pada data uji adalah 87,41% dengan jumlah klasifikasi benar sebanyak 1068 data tweet. Kelas positif memiliki nilai rata-rata recall dan precision tertinggi yaitu 88,54. Sedangkan kelas negatif memiliki skor rendah yakni 86,83%. Nah, ini menunjukkan bahwa model dapat memprediksi kategori positif lebih akurat daripada negatif dan netral. Nah, ini gambar di atas ini menampilkan isi dari setiap tweet di dalam file yang diunggah dan hasil prediksi kelas dari setiap tweet di dalam file tweet yang diunggah oleh pengguna.
ada tweet min, cek DM, kecewa, enggak, hujan. Ini masuk ke kelas-kelas mana deh? Kelas 1, kelas 0. Nah, untuk konklusinya sendiri, sebuah penelitian menarik kesimpulan bahwa analisis data tweet dapat dilakukan dengan algoritma KNN untuk menentukan pendapat publik mengenai layanan akun Twitter resmi dari PT PLN Persero. Dengan menggunakan data tweet dari Desember 2019 hingga Februari 2020 dan membandingkan data training dan data uji 60-40. Akurasinya yang dicapai menghasilkan 87,42%. Hasil prediksi menunjukkan bahwa tweet yang menyebut akun Twitter PLN, PT PLN Persero memiliki kecenderungan positif dan negatif yang hampir sama, yakni dengan hasil prediksi dari 1.200 data uji menunjukkan ada 492 data negatif, 340 data netral, dan 368 data negatif. Model KNN yang telah dibuat dapat digunakan untuk memprediksi data baru dan dapat ditingkatkan dengan menambahkan data training yang lebih berkualitas. Untuk sumbernya sendiri di ini ya artikelnya dari Damarta, S.A. Hidayat, dan A.S. Abdullah, The Application of KNN Classifier for Sentiment Analysis of PTPLN Zero Twitter Account Service Quality, Journal of Physics, Conference Series, Vol 1722, IOP, Publishing 2020. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.